Ya jangan mentang-mentang jadi Kapolres masuk masjid nggak mau lepas sepatu, nyak 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 nyak, diingetin nama takmir. Pak, mohon maaf Pak, seandainya dilepas. Nggak tahu kamu, saya siapa? Diuklek-uklek sikile karo malaikat. Izin komandan, malaikat nggak kenal Kapolres. Ndak, malaikat nggak kenal. Wong yang udah bintang aja nempel di pundaknya banyak banget ya, nggak diperhitungkan, apalagi baru melatih 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahras syiyami lil mu'minin wa ja'ala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amma ba'd. Sadatal masyayikh, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, segenap takmir Masjid Agung Al-Munawwar yang dimuliakan pejabat pemerintah, PLT Bupati, Kajari, Kepala Kemenak, Kepala Pengadilan, yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres Tulungagung bersama seluruh jajarannya, Bapak Dandim 0807 bersama para staf, Ibu, Bapak, seluruh jamaah yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah. Memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita sama-sama menyaksikan sebuah fenomena, yakni pergeseran pusat kegiatan umat dari masjid menuju ke pasar, dari masjid menuju ke mall, dari masjid menuju ke terminal, dari masjid ke stasiun, dari masjid ke bandara. Banyak orang yang sudah dikacaukan Ramadannya oleh euforia lebaran. Para jamaah sekalian, Ramadan adalah madrasah, tempat kita mendapatkan banyak sekali pelajaran yang mahal dan sangat berharga. Ramadan adalah bulan tarbiyah sekaligus riyadhah, bulan pendidikan sekaligus pelatihan. Kalau proses ini kita jalani, diharapkan
kita siap menjalani kehidupan dengan baik, kita mempunyai wawasan sehingga mampu berpikir jauh ke depan, kita tidak tertipu, tidak terjebak dengan kepentingan dan kesenangan sesaat di dunia sampai melupakan, mengabaikan kebahagiaan hakiki dan sejati di akhirat. Oleh karenanya para jamaah sekalian, setidaknya Ramadan mempunyai 3 keagungan yang itu tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah menjadi bulan di mana Al-Quran diturunkan pertama kali. Kedua, Ramadan dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus kepada orang-orang mukmin, dan itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain, namanya ibadah syiyam, ibadah puasa. Yang ketiga, di bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya luar biasa, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan. 3 keagungan Ramadan ini saja yang akan saya uraikan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan selesai dalam 10 menit. Lah kan tadi ketua takmir, profesor, sambutannya sebentar, Kapolres malah sebentar banget, kelihatan kalau nggak nyumbang. Jadi mau sambutan terlalu panjang itu ya malu sama diri sendiri. Enggak nyumbang harap sambutan dowo-dowo. Izin Komandan. Pertama, keagungan Ramadan yang pertama, bahwa Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan pertama kali diturunkan Al-Quran, kitab suci kita, imam kita, pedoman utama kehidupan kita. Yang ringkes-ringkes saja ya, karena ini ngajinya kayak ngaji ringkes. Al-Quran itu satu, bicara tentang akidah, merenovasi akidah, mereformasi akidah, membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda, membebaskan manusia dari ketergantungan kepada makhluk, menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada selain Allah. Al-Quran membebaskan manusia dari syirik, baik syirik jali maupun syirik khafi, baik syirik terang-terangan maupun syirik tersembunyi. Syirik jali itu syirik yang terang-terangan, menyembah selain Allah, menuhankan selain Allah, menganggap Tuhan lebih dari satu, itu syirik jali. Insya Allah kalau untuk urusan syirik jali kita semua selamat. Insya Allah kita semua selamat dari syirik jali. Yang rawan itu syirik khafi, syirik samar. Kita rentan sekali terjerumus dalam syirik samar tanpa kita sadar. Mengakui adanya kekuatan selain Allah, syirik khafi. Menjadikan selain Allah sebagai tujuan utama hidup, syirik khafi. Mohon maaf, meyakini, wah saya itu sejak pakai cincin ini malah ganteng. Jangankan anak perawan, nenek-nenek ngelihat saya lemes. Cincin, wah mulai saya melihara perkutut ini,
rezeki saya lancar. Perkutut, hati-hati, syirik khafi. Halo, lebih mengagumi HP daripada Allah, syirik khafi. Lebih rajin buka HP daripada Al-Quran. Lebih mengutamakan pangkat, jabatan, dan kedudukan daripada Allah, termasuk syirik khafi. Lebih memprioritaskan duit, harta, kekayaan daripada Allah, syirik khafi. Hati-hati, karena iman ini segalanya. Sehingga 13 tahun Rasulullah berjuang di Makkah, itu misi utamanya hanya membebaskan manusia dari syirik, menancapkan keimanan dengan kuat. Karena iman ini landasan utama. Apa saja kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman, pasti nyaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa saja kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Iman itu berarti berharap hanya kepada Allah, tidak berharap kepada selain Allah. Orang kalau berharap hanya kepada Allah pasti beres. Urusan apa saja pasti beres, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Sebaliknya, berharap kepada selain Allah, siap-siap kecewa, karena selain Allah nggak bisa apa-apa, selain Allah nggak punya apa-apa. Maka kalau berharap kepada selain Allah, siap-siap kecewa. Termasuk berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Menungso kok diwapii gak karu-karuan, kadang-kadang balese elek. Wonten apa mboten? Wonten, niki wonge teko, wonge gawe godhong warna biru pokoknya. Mau diwapii balak-balik tapi balese elek. Wonten mboten? Manusia itu begitu, kalau berharap kepada manusia siap-siap kecewa. Kadang air susu dibalas dengan air, ditulung malah dikeiatin rogo. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib, ya nasib. Kalau berharap kepada manusia, atasan yang dihormati kadang mengeksploitasi, menzolimi. Bawahan yang disayangi kadang mengkhianati, berani demonstrasi. Punya pembantu diwelasi, digateni, kadang malah berani nyaingi ngerebut suami. Unduwe tangga disumbang ping 5, dimbeceki ping 7, balike cuma ping 1 ngono. Nek utang dhuwit basane apik, ngomongnya tarik-tarik, bareng wayahe nyaur ditinggal ndelik, ditakeh matane mendelik, pelirak-pelirik, pengkerak-pengkerik, malah ngetokno kirik ngono. Maka ibu sebagai istri jangan terlalu berharap kepada suami. Jelei para suami itu banyak jeleinya. Bapak sebagai suami jangan terlalu berharap kepada istri. Bapak sakit hati, mesti kecewa. Jujur, sebagai suami saya sering dikecewakan istri, mengecewakan lebih sering lagi. Terlalu berharap kepada anak pasti kecewa. Ngapunten, terlalu berharap kepada anak pasti kecewa. Wah, ini anak ini nanti kalau saya udah tua pasti yang ngeramut saya ini, yang memuliakan saya ini. Siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Punya anak dibangga-banggakan. Wah, ini investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua. Bangga banget. Ke anak yang ganteng, gagah, gede dhuwur, sehat, atletis, kuning kulitnya sauntu-untune. Di sekolah ke, di kuliah ke, biayane gak karuan akeh, jual tanah, jual sawah, sukses, dadi sarjana lengkap,
titele renteng-renteng Prof Dr Ir, jenenge dawane ram Heru Purwacaraka Sastramijaya Rangga Kumala Dipa Kusuma Kala Bawana Nata Bata Lima Mangkuranda Uda tanpa busana cetha wela-wela gedene sak klopo-klopo mburi MSI MPDI MHI MH terakhir BH. Coba anak dapat pekerjaan strategis di lahan basah, gajinya besar, jabatannya tinggi, dadi wong sugih, terus nikah, duwe bojo, omah-omah dhewe. Kira-kira anak itu lebih mementingkan orang tuanya apa bojonya? Luwih mentingke wong tuane apa bojone? Umpama wong tuane karo bojone gegeran, anak mbela wong tuane napa mbela bojone? Umpama ana banjir bandang, wong tuane karo bojone kelelep karo, sing ditulung dhisik ambek anak, wong tuane apa bojone? Itulah nasib mak, nasib pak kalau terlalu berharap kepada anak. Woi, woi, iman itu berarti menyadari tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya apa-apa, semua kuasa Allah, semua milik baleni. Iman itu berarti menyadari kalau kita ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, karena semua kuasa Allah, semua milik Allah. Orang kalau menyadari seperti ini pasti hidupnya nyaman. Ngapunten. Kenapa orang susah? Kenapa orang gelisah? Kenapa orang sumpek? Kenapa orang sampai galau? Sebab merasa kehilangan. Entah kehilangan uang, entah kehilangan jabatan, entah kehilangan pekerjaan, entah kehilangan kesempatan. Orang susah, gelisah, sumpek, ruwet, galau, itu sebabnya cuma satu, merasa kehilangan. Kenapa dia merasa kehilangan? Karena dia merasa punya. Kenapa dia merasa kehilangan? Karena dia merasa punya. Orang beriman nggak pernah merasa punya apa-apa, maka dia nggak pernah merasa kehilangan. Kehilangan apa? Wong nggak gablek apa-apa. Disadari bahwa semua milik Allah, maka hidupnya nyaman. Saya sering sampaikan, kayak tukang parkir, hidup paling tenang, paling nyaman itu tukang parkir. Ayo deloken tukang parkir, dikirimi mobil wakeh, mereknya api-api, regane larang-larang, gak tahu sombong. Paling ya cuma ditoto biasa. Mobil diambil sampai entek, gak sedih. Ya sik aku yang ngerti nek dudu mobile dhewe. Tapi omonganku dirungokke dhisik. Tukang parkir itu dikirimi mobil mereknya bagus-bagus, harganya mahal-mahal, banyak banget, nggak pernah sombong, biasa, paling cuma ditoto, nanti mobil diambil sampai habis, dia sama sekali nggak sedih, nyantai. Kenapa? Karena tukang parkir nggak pernah merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi. Mosok dititipi kok sombong? Gak melu duwe, cuma dititipi kok sombong, gak pantes dong. Diimbui dong ben mantep. Wong ora melu duwe, ming dititipi kok sombong, gak pantes. Bojo, anak, keluarga titipan, ojo disombongke. Pangkat, jabatan, kedudukan titipan, jangan pernah disombongkan. Duit, harta, jabatan, perusahaan, pekerjaan, macam-macam kekayaan titipan, jangan pernah disombongkan. Gak melu duwe, cuma titipan kok sombong, gak pantes dong. Dititipi pangkat sombong, wonten apa mboten? Wonten, aku ngerti jenenge wonge. Wonge jenenge Raja Fir'aun. Nah, itu kan dititipi pangkat sombong. Makanya kalau ada orang punya jabatan, duwe pangkat kok sombong, berarti itu orang anak buahnya Raja. Halo. Dititipi duit dadi wong sugih sombong, mentang-mentang kaya, sama tetangga pura-pura nggak kenal. Ditekoki lo gak jawab. Saking pundi, Mbak? Gak level. Melaku gak ngancik lemah, pancene sundel bolong. Bolone korun ngoten niku.
sorry, orang dikasih pangkat jabatan itu agar lebih leluasa dalam berupaya untuk menjadi anfa'uhum linnas. Pangkat jabatan kedudukannya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dikasih kekayaan itu maunya Allah gini, kamu tak titipin harta banyak, tuh ada pesantren belum selesai pembangunannya, sumbangan, tuh banyak anak-anak yatim perlu biaya untuk ngaji, untuk sekolah, santuni, tuh ada masjid, ada kegiatan, sumbangan. Tuh banyak fakir miskin. Mau dijadikan sebagai orang kaya, medite 17 demit. Wis gak kecer belas. Sampai entute diwadahi plastik. Entelek wis metu digoreng meneh. Maaf ya. Sekali lagi, waduh nanti tidak ada cukup waktunya. Terkait dengan iman, nggih, rungokno. Apa saja kalau didasari dengan iman, dilandasi dengan iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Maka bayinya orang Islam itu begitu lahir langsung diadzani. Tujuannya apa? Penanaman iman. Sebelum dia mendengar apapun, yang pertama direkam oleh memori otak dan tertancap di jiwanya adalah Allah. Dia belum dengar keong racun, dia belum dengar tali kotang, dia belum dengar jaran goyang, dia belum dengar yo bro, belum dengar hae ho ya, belum mendengar wayai. Yang pertama didengar adalah Allah. Ini penanaman iman. Artinya apa? Nak, engkau aku tanami keimanan, nak. Nanti kalau besar jadi apapun harus beriman. Kalau nanti jadi petani yang kenceng. Kalau nanti jadi pedagang kalau nanti jadi polisi, nak, jadilah polisi. Kalau nanti jadi tentara, nak, jadilah tentara. Kalau mungkin nanti kamu jadi pejabat, nak, jadilah pejabat. Nanti kamu kalau mungkin jadi artis, nak, jadilah artis. Barangkali nanti kamu jadi maling, nak. Masa ono maling beriman? Duh, dadi opo ae nek beriman mesti apik. Dadi petani kok beriman, insya Allah gak bakal nggarap tanah sing dudu weke dhewe. Dadi petani kok beriman, insya Allah gak ngira nggarap sawahe wong liya. Dadi wong Tulungagung kok beriman, insya Allah gak bakal nggarap bojone wong liya. Dadi pedagang kok beriman, insya Allah beres lek ngukur meteran, bener nek naker timbangan, sehingga perekonomian lancar, barokah. Wong pedagang iku nek gak beres, pedagang iku nek gak jujur, ngarokno perputaran perekonomian niki ya ilang barokahe. Mergo tuku sumbere wae wis ngapusi. Jadi pejabat kok beriman, insya Allah korupsine sithik. Lek gak korupsi babar pisan gak mungkin. Ngono lho. Nesu ya wis wonge. Tak baleni. Dadi pejabat kok beriman, insya Allah korupsine sithik. Ora korupsi babar pisan, orang ngandel. Ayo proteso. Dadi polisi kok beriman, insya Allah berjuange bareng kiai, berjuange bareng ulama. Sapa muni praketek mau? Gak wedi ana Kapolres no kene. Nek gak beriman malah memanfaatkan ulama. Wis to dadi opo ae lek beriman? Beres. Makanya nomor setunggal nih. Yang kedua, iya ya.
Iki lagi satu kok. Yang kedua terkait syariah. Kalau tadi akidah, yang kedua terkait syariat. Panjenengan lek krungu ana kata syariat, bayangannya mesti sing serem-serem, sing medeni. Kalau mendengar kata syariat itu bayangannya kan, wah ini aturan baku, aturan ketat, harus menjalankan begini begitu, harus melakukan ini itu, tidak boleh mengerjakan ini itu, tidak boleh melakukan begini begitu. Serem kelihatannya, padahal syariat itu punya watak satu. Iki dirungokke ora ta? Al musawah bainan nas fi takalifil ahkam. Bahwa semua manusia diperlakukan sama ketika berhadapan dengan hukum Allah. Tak baleni. Semua manusia diperlakukan sama ketika berhadapan dengan hukum Allah. Bukankah ini yang selalu kita perjuangkan? Namanya keadilan, namanya kesetaraan. Halo? Menungsoi kabeh podo di hadapan Allah. Ketika berhadapan dengan hukum Allah, semua manusia sama. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan kepada umat untuk beramal, itu berlaku untuk semuanya, termasuk untuk putri tercinta Rasulullah, Sayyidah Fatimah Al-Batul. Sehingga Kanjeng Nabi lek dawuh nggone putrine, "I'mali ya Fatimah, i'mali ya Fatimah. Fa inni la ughni anki minallahi syai'a." Beramallah kamu wahai Fatimah, beramallah kamu wahai Fatimah, salatlah engkau wahai Fatimah, puasalah engkau wahai Fatimah, berzikirlah engkau wahai Fatimah, bersedekahlah engkau wahai Fatimah, karena aku bapakmu ini besok pada hari kiamat tidak akan mampu berbuat apapun atasmu, gak akan mampu membelamu pada hari kiamat. Iki putrine Kanjeng Nabi loh. Enggak kok terus mentang-mentang putri Rasulullah terus ada jaminan. Wis tenang Fat, tenang, nyantai. Ning donya nyantai ae. Nanti di akhirat kalau ada apa-apa, kalau di akhirat nanti urusannya ruwet, kan ada papi. Enggak begitu Rasulullah. Enggak. Bahkan Rasulullah bersabda, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sarakat." Andaikan Fatimah putrinya Muhammad nyuri, aku sendiri Muhammad yang akan memotong tangannya. Coba kalau ini kita terapkan, subhanallah. Halo, kan kita mengharapkan di negara kita Indonesia ini tidak ada warga negara kelas 1, nggak ada warga negara istimewa, semua sama. Kita selalu mengharapkan hukum itu jangan seperti kapak, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Halo, paham karepmu gak paham karepmu? Hari ini kita dikasih pelajaran berharga dari masjid. Kita belajar tentang kesetaraan dan kesamaan. Masjid memberikan pelajaran berharga kepada kita. Siapapun yang datang ke masjid ini diperlakukan sama, bahwa nilainya di hadapan Allah sama, tidak peduli. Ketua RT datang dan masuk ke masjid, sandalmu copoten T. Ketua RW mlebu masjid, sandalmu copoten. Yang kenceng yang banter. Lurah masuk masjid, sandalmu copoten. Kapolres masuk masjid, sandalmu copoten. Ya jangan mentang-mentang jadi Kapolres masuk masjid nggak mau lepas sepatu, nyak, diingetin nama takmir, Pak mohon maaf Pak sandalnya dilepas. Nggak tahu kamu saya siapa? Diuklek sikile karo malaikat. Izin komandan, malaikat nggak kenal Kapolres, ndak, malaikat nggak kenal. Wong yang udah bintang aja nempel di pundaknya banyak banget ya, nggak diperhitungkan, apalagi baru melatih 2. Ya sama nanti di alam kubur,
Mungkar nakir itu nggak kenal jabatan AKBP, nggak kenal. Jangan dikira kalau Kapolres meninggal di alam kubur mungkar nakir mau nanya terus, izin komandan, saya mau nanya. Enggak, nanya nggak ada. Ya Ajun komisaris besar polisi, nggak pakai kayak gitu. Ya Taufik Sukendar, man rabbuka, siapa Tuhan? Ma imamuka, apa imammu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Bisa jawab aman, nggak bisa jawab hancur. Sama kiai juga begitu, nggak ada perlakuan istimewa. Jangan dikira kalau kiai nanti mungkar nakir nanyanya pakai adab. Ya al mukarram sohibul fadilah was sa'adah, nggak ono. Sama Anwar Zahid langsung surga. Namun jadi terserah saya, wong yang bikin contoh saya kok. Nggak usah protes. Mau yang ceramah saya kok. Oh no, jadi nggak usah pakai al mukarram. Loh, ini kan simbol kebersamaan. Mohon maaf, dandim masuk masjid sandalmu copoten. Profesor masuk masjid sandalmu copoten. Sama kiai nggak usah dikit contoh. Wes jelas kiai gak tahu sandalan. Ngapunten bahwa derajat manusia sama, yang membedakan adalah iman dan takwanya. Binatang saja nilainya beda-beda kok. Sapi itu semakin banyak dagingnya semakin mahal. Sapi itu semakin lemu semakin larang. Sorry sing lemu-lemu ojo tersinggung ya. Saya bicara sapi loh, kayak sing lemu kok terus mereng-mereng ini lho gue. Rumah sana lek lungguh miring terus dadi langsing. Ya panggal lemu. Makanya dilengen wong lemu kapan selfie gayane mesti miring. Nek orang ngono mesti manggone yang pinggir. Ora wani manggon tengah. Saya bicara sapi, sorry Bu, sorry. Sapi kuwi semakin akeh daginge, semakin larang, semakin lemu, semakin larang. Tambah gede, tambah lemu, tambah larang. Apa kabeh kewan ngono? Apa semua binatang seperti itu? Enggak. Nyatanya ono manuk cilik. Kok manuke sapa? Ya manuke wong. Manuk cilik, ungkil-ungkil. Dagingnya seberapa sih manuk itu? Dikit banget dagingnya. Tapi harganya bisa jauh lebih mahal daripada sapi sing lemu. Manuk perkutut, manuk-manuk sing biasa dienggo adu ngene, sapiro dagingnya lak sithik banget. Tapi harganya bisa jauh lebih mahal daripada sapi yang gemuk, karena burung nilainya bukan dari daging, burung dinilai dari suara. Kalau burung nilainya dari suara, kalau sapi nilainya dari daging, dari lemunya. Nah, kalau manusia nilainya dari apanya? Lemunya. Ono saingan karo sapi kono. Tokoh iman takwane.